Universitas Pasundan. Sejak tahun 1913, Paguyuban Pasundan terus berkarya membawa misi untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Hingga akhirnya lahir Universitas Pasundan pada tahun 1960 dengan Fakultas Hukum sebagai fakultas pertamanya. Dengan berlandaskan nilai kesundaan dan keislaman, Fakultas Hukum Unpas terus berkarya, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Untuk mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan, di fakultas ini telah diterapkan kurikulum MBKM. Saya Dr. Tati Sugiyarti, SHMH. Saya adalah dosen tetap Yayasan Universitas Pasundan. Untuk saat ini saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan saya diberikan tugas untuk mengajar pengantar ilmu hukum, hukum administrasi negara, dan hukum kesehatan. Saya mengajar berdasarkan pada RPS yang ada, yang diberikan kepada beberapa dosen sebagai tim, dan RPS yang ada tentu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga RPS tetap dilakukan pembaharuan-pembaharuan di setiap tahunnya agar mahasiswa mendapatkan pengajaran hukum tidak hanya secara teoretik, tapi juga disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada. Itu di mana saya melakukan pengajaran, tidak hanya saya akan melakukan combine antara teori dan perkembangan hukum secara nyata dan diaplikasikan di masyarakat, sehingga diharapkan mahasiswa mampu memahami hukum dan melakukan aplikasinya ketika mereka bekerja di masyarakat setelah lulus dari Universitas Pasundan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya. Hari ini di dalam pertemuan sekarang saya akan membahas terkait dengan kedudukan dan wewenang serta tindakan pemerintah. Nah, ini mungkin adalah satu materi kelanjutan dari beberapa pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara ya. Di dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan kedudukan pemerintah di dalam hukum publik, kemudian macam-macam jabatan pemerintah, dan terakhir terkait dengan kedudukan pemerintah dalam hukum private ya. Mengapa ini penting? Karena di dalam perkembangannya pemerintah itu akan banyak melakukan tindakan-tindakan untuk apa? Untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga dia harus harus lebih banyak melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan kesejahteraan yang diharapkan ya. Kalau kita melihat dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pemerintah itu berbeda pada proses perkembangan itu, sekarang itu semakin banyak berperan aktif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibuka ruang luas bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang intinya itu harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai negara modern ya. Kalau dulu pemerintah itu yang dulu hanya sebagai penjaga malam ya, negara sebagai penjaga malam, tapi sekarang tidak. Negara dituntut untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kedudukan pemerintah.
Memang ada beberapa pemerintah dapat mewakili beberapa posisi ya. Oleh sebab itu dia dikatakan sebagai two pattern atau dia memiliki dua kepala. Satu, dia bisa sebagai wakil dari jabatan atau jabatan bisa dikatakan sebagai arm ya. Dan oleh karena itu dia tunduk terhadap apa? Terhadap hukum publik. Ya. Ketika dia memegang dia sebagai mewakili jabatan, dia tunduk terhadap hukum publik. Ya. Tapi bisa juga dia memposisikan sebagai wakil dari badan hukum atau reh-person, ya, yang tunduk pada hukum private atau bisa dikatakan hukum perdata. Ya. Mewakili badan hukum itu badan hukum yang mana, Bu? Badan hukum dari wadahnya. Kalau wali kota berarti dia mewakili dari sebuah kota, ya. Kalau kabupaten dia berarti kalau bupati berarti mewakili kabupaten. Kalau negara, presiden berarti dia mewakili negara, ya. Gubernur dia mewakili provinsi. Jadi pada konteks dia mewakili badan hukumnya, dia tunduk terhadap hukum private. Ini perkembangan. Sehingga kita akhirnya tahu kapan seseorang itu dia mewakili jabatannya atau dia dalam posisi mewakili badan hukumnya. Ya. Contoh, seorang gubernur dia mengeluarkan satu surat keputusan tata usaha negara ya terkait dengan pengangkatan atau pemberhentian. Artinya dia di situ mewakili apa? Jabatannya. Dia harus tunduk terhadap hukum publik. Jawa Barat, provinsi akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun satu fasilitas umum. Ketika bekerja sama, ya, pemerintah ini mewakili apa? Dia mewakili badan hukum. Artinya yang bekerja sama tuh provinsi, bukan gubernurnya. Ya. Oleh sebab itu terlihat nanti perbedaannya. Kapan seorang pejabat administrasi pemerintah itu dia mewakili jabatannya atau dia mewakili badan hukumnya atau ya ini penting karena seringkali banyak tuh di dalam proses-proses kasus-kasus yang ada di peradilan banyak yang tidak paham di posisi mana ini ya. Sehingga two pattern ini teori ini Anda harus paham betul kenapa dia dikatakan berkepala dua. Ya, dia memiliki dua kepala, kadang mewakili jabatannya, terkadang mewakili badan hukumnya. Nah ini ada beberapa pengertian. Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum. Kalau bicara dia sebagai subjek hukum, artinya dia pengemban hak dan kewajiban. Jadi kuncinya adalah dia pendukung hak dan kewajiban. Sehingga ketika pemerintah dikatakan sebagai subjek hukum, tentu dia memiliki dibebankan oleh apa? Hak dan kewajiban. Dia nggak bisa lepas. Kenapa orang itu disebut sebagai subjek hukum? Karena dia sudah bisa bisa mendukung hak dan kewajiban. Anak di bawah umur nggak bisa. Dia bukan subjek hukum. Orang gila bukan subjek hukum karena dia tidak bisa. Dia tidak bisa mendukung hak dan kewajiban, ya. Nah, sebagai subjek hukum, pemerintah sebagai subjek hukum lainnya melakukan tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, ya. Tindakan nyata itu seperti apa? Tindakan nyata itu gini. Pemerintah misalnya bupati menghimbau ya kepada masyarakat untuk apa? Untuk berkumpul di satu alun-alun
mendukung program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kabupaten misalnya. Nah, itu namanya tindakan nyata, ya. Ataupun ada juga dia bisa juga melakukan tindakan sebagai yang dikatakan sebagai tindakan hukum. Nanti kita bahas ya tindakan hukum. Dalam bidang perdata, tindakan hukum merupakan tahap awal lahirnya hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang ada relevansinya dengan hukum atau hubungan yang dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Tadi saya katakan bahwa dikatakan tindakan hukum pasti karena ada hubungan hukum. Ketika pemerintah itu mewakili badan hukumnya, dengan contoh yang saya jelaskan, melakukan kerjasama dengan pihak swasta, ya, artinya ada hubungan hukum di situ, ya kan? Ada hak dan kewajiban. Saya gubernur mewakili provinsi, melakukan kerjasama dengan pihak swasta, tentu didahului dengan MOU. Nah, terjadi nggak hubungan? Terjadi. Dari hubungan ini muncul apa? Hak dan kewajiban. Nah, pada konteks ini masuklah hukum private. Udah bukan hukum publik lagi. Jadi pemerintah pada kondisi dia membuat MOU, perjanjian ya dengan pihak lain, itu dia tunduk terhadap hukum private. Tapi ketika saya seorang gubernur, saya mengeluarkan suatu surat keputusan pengangkatan, misalkan ya, pemecatan, berarti apa? Saya sedang ada di lingkup hukum publik. Artinya saya mewakili diri saya sebagai seorang gubernur. Bukan mewakili wadah saya lagi, atau bukan mewakili provinsi lagi, tapi mewakili jabatan yang melekat pada diri saya. Adapun tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Tadi saya katakan tindakan hukum administrasi. Saya mengangkat seseorang untuk menjadi gubernur, menjadi seorang kepala dinas. Ketika saya melakukan itu, berarti apa? Sudah menimbulkan akibat hukum. Apa akibat hukumnya? Ya setelah saya memberikan surat keputusan itu, detik itu juga dia menjadi kepala dinas. Dengan apa? Dengan semua akibat hukumnya. Gitu. Pada saat itu berarti saya tunduk terhadap hukum publik. Paham ya? Dah. Jadi lumayan bisa buat apa? Pencerahan. Akibat-akibat hukum ini bisa berupa apa saja. Satu, dikatakan dia memiliki akibat hukum apabila menimbulkan beberapa perbuatan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. Ya. Jadi ketika saya sebagai seorang gubernur mengeluarkan surat keputusan yang mengangkat Anda sebagai kepala dinas, berarti sudah ada apa? Hak, kewajiban atau kewenangan. Saya kasihkan kewenangan. Ya. Bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada. Dengan diberikannya jabatan atau apapun, ada perubahan kedudukan hukum di situ. Ya, karena apa? Tadi adanya kewenangan. Bila terdapat hak-hak dan kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan. Oke, saya angkat berarti ada hak, kewajiban, kewenangan dan status yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan tersebut. Nah, tadi ada saya katakan sebagai hukum publik dan hukum private. Bagaimana cara membedakannya? Ada 5 hal yang bisa membedakan 2 jenis hukum ini. Dalam hal kepentingan, hukum publik itu mengatur kepentingan umum, namanya juga publik. Ya.
Dia mengatur kepentingan umum, sedangkan private dia apa? Khusus, person. Ya. Kemudian dari cara mempertahankannya, dalam hukum publik dipertahankannya oleh pemerintah. Jadi hukum publik itu di wilayah apa? Di wilayah pemerintahan. Sedangkan hukum perdata oleh orang-orang atau person. Jadi saya katakan badan hukum tadi, badan hukum itu dianggap sebagai orang lah, tapi bentuknya badan hukum. Sehingga dia dikatakan sebagai subjek hukum. Kemudian asas. Dalam hukum publik memuat asas-asas istimewa. Nanti kita akan berikan pada pembahasan setelah ini saya akan memberikan terkait dengan asas-asas istimewa yang ada dalam hukum administrasi, ya, hukum publik. Sedangkan dalam hukum perdata dia hanya memuat asas-asas biasa. Dalam hubungan hukum publik mengatur hubungan secara vertikal. Ya, ada atasan, ada bawahan, dia vertikal, ada hierarki di sini. Tapi kalau dalam hukum private egaliter, ya, perjanjian terus egaliter. Jadi kalau perjanjian sudah menekan salah satu pihak, itu bisa tidak dikatakan sebagai perjanjian. Perjanjian itu egaliter, private terus egaliter, perdata tuh harus egaliter, nggak boleh. Sifatnya dalam hukum publik adalah hukum yang a priori memaksa, sedangkan dalam hukum perdata hukum yang tidak secara a priori memaksa. Dalam lingkungan hukum publik bisa hukum itu Pak secara a priori memaksa. Suka nggak suka pemerintah di situ berkuasa, negara berkuasa. Karena apa? Hubungannya saja sudah vertikal. Tapi dalam tindakan hukum perdata nggak boleh. Tidak boleh dia secara a priori memaksa. Makanya dikatakan sebagai kesepakatan. You sepakat nggak? Kalau nggak sepakat berarti tidak pernah terjadi. Makanya hubungannya dia horizontal. Oke, sampai sini ya, paham ya? Nah, tadi dikatakan terkait dengan kewenangan. Hak dan kewajiban tuh ada di dalam sini. Ya. Kewenangan itu bisa dikatakan sebagai authority. Ya. Apa itu kewenangan? Kewenangan itu kumpulan dari wewenang. Wewenang, jadikan hiji, jadi kewenangan. Maka dikatakan kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam kata benda yang disejajarkan dengan istilah bevoegd. Ya. Dalam istilah hukum Belanda biasa dikatakan sebagai bevoegd. Terhadap istilah kewenangan orang itu ada sedikit perbedaan antara istilah bevoegd. Perbedaan itu terletak pada karakter hukumnya. Ya. Jadi perbedaannya hanya pada karakter hukumnya. Istilah bevoegd dalam konsep hukum publik dan hukum private, ya, dalam hukum Indonesia istilah kewenangan dan istilah wewenang digunakan dalam konteks hukum publik. Jadi dia lebih sering digunakan dalam konteks hukum publik. Biasanya di luar hukum publik, biasanya dia menggunakannya hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban, atau bisa dikatakan juga seringkali tugas. Ya. Perbedaan antara kewenangan dan wewenang ini pernah secara tegas disampaikan oleh Prof. Ateng, ya, yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Di mana perbedaannya kita lihat, ya. Katanya dalam kewenangan, ya, apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dia memberikan perbedaannya kalau kewenangan itu katanya kekuasaan formal yang didapat dari undang-undang.
Sedangkan kalau bicara wewenang, dia hanya mengenai satu hal saja, onderdil, bagian tertentu dari kewenangan. Sehingga dikatakan di dalam kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang. Jadi yang dikatakan yang original itu atau secara formil hanya pada titik kewenangan, kata dia. Wewenang itu katanya kekuasaan formil. Ya. Karena apa? Berasal dari undang-undang. Sedangkan kalau bicara wewenang, dia bilang itu hanya onderdil, hanya bagian kecil dari kewenangan. Ya. Sehingga dikatakan oleh beliau, katanya kewenangan itu adalah kumpulan dari wewenang. Wewenang itu merupakan lingkup dari tindakan hukum publik atau wewenang pemerintah yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan, tetapi wewenang ini juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas. Ya. Sehingga dapat dikatakan secara hukum, wewenang atau Baphomet adalah keseluruhan dan hak dan kewajiban yang secara eksplisit, ya, yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada subjek hukum publik. Siapa subjek hukum publik itu? Bisa pemerintah. Dalam Baphomet ada yang dikatakan tugas, ya, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban. Karena secara operasional, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tanpa wewenang itu tidak bisa kita melakukan satu tindakan tertentu. Apalagi dalam hal ini pemerintah. Kenapa? Karena ada satu asas yang tidak bisa dilewatkan. Apa itu? Asas legalitas. Ya. Bahwa di dalam pemerintah bertindak harus ada apa? Wewenang. Sebagai apa? Sebagai dasar hukum pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan. Nggak bisa pemerintah tanpa wewenang dia melakukan sebuah tindakan. Kenapa? Dikunci oleh ini, asas legalitas. Karena ketika dia melampaui atau di luar batas kewenangannya, ada pertanggungjawaban hukumnya. Karena tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dikunci oleh ini, oleh asas legalitas. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau kenegaraan, ya, harus ada dasar hukumnya. Itu bunyi asas legalitas. Secara substansial memberikan pengertian secara implisit bahwa asas legalitas ini adalah asas yang dipakai untuk apa? Untuk bisa membatasi tindakan pemerintah. Anda bisa bayangkan kalau ini tidak dipakai, pemerintah bisa keluar wewenangnya. Dia bisa melampaui kewenangannya. Bahkan tanpa wewenang, dia bisa melakukan tindakan terhadap masyarakat. Nggak mengerikan kan? Arti dalam sebuah tindakannya dia harus ada asasnya, ada dasarnya. Bu, artinya kalau misalnya tidak ada tidak ada dasar hukumnya, pemerintah tidak bisa melakukan tindakan. Bagaimana jika ada satu peristiwa atau ada satu kondisi di mana pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan? Apabila tidak melakukan tindakan akan merugikan masyarakat. Contoh kasus yang sering saya katakan, kasus COVID. Ya. Kasus COVID, pemerintah dia harus secara cepat berusaha untuk mengurangi, meminimalisir penyebaran dari COVID. Dia harus mengikuti bagaimana tindakan internasional di dalam menangani COVID, harus sama. Dia harus mengikuti. Oleh sebab itu berusaha pemerintah itu melakukan melakukan pengadaan vaksin COVID secara besar-besaran.
Bagaimana dia bertindak? Kalau bertindak mengikuti aturan, pengadaan barang dan jasa itu harus mengikuti prosedur. Ya. Prosedur yang mana? Prosedur di mana prosedur pengadaan barang dan jasa dengan nominal anggaran yang besar itu prosesnya panjang. Gak bisa pemerintah mengikuti sesuai secara normal. Secara normal dia tidak bisa. Kalau secara normal berarti sudah nggak karu-karuan, ya, sudah banyak korban. Oleh sebab itu pemerintah melakukan tindakan yang di luar dari prosedur. Ya. Itu dikatakan sebagai kewenangan bebas. Yang tadi saya katakan di sini, yang saya sampaikan tadi, secara umum ini adalah kewenangan terikat. Ya, kewenangan terikat itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau diberikan oleh orang yang menerima kewenangan atribusi. Ya. Tapi yang tadi saya sampaikan dalam tindakan-tindakan pada kondisi-kondisi tertentu, pemerintah even dia tidak memiliki, dia harus di luar dari asas legalitas ini diperbolehkan. Oleh sebab itu disebut sebagai kewenangan bebas atau biasanya terkenal dengan istilah Frei Emerson atau diskresi. Ya, nanti kita bahas diskresi ya. Ada pertanyaan lagi, Bu, kalau kewenangan bebas, tadi kan Ibu bilang katanya, Bu, boleh katanya ketika dalam kondisi tertentu dia tidak mematuhi atau di luar dari prosedur yang ada. Ya. Dalam kondisi-kondisi ini apa yang menjadi tujuannya? Dulmatehnya, tujuannya apa? Kalau tujuannya tercapai, clear. Jadi pada menggunakan kewenangan bebas atau diskresi yang tadi saya katakan atau Frei Emerson, ya, dia dilihatnya bukan pada proses prosedurnya, ya, tapi dilihat pada dulmateh, tujuannya. Selama tujuannya tercapai, berarti tidak jadi masalah. Walaupun di dalam diskresi ada asas-asas yang harus tetap dipatuhi, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Jadi itu kewenangan itu juga terbagi dua, ya. Kewenangan bebas dan kewenangan terikat. Tadi kita sudah bahas kewenangan terikat, ya. Kewenangan terikat ada atributif, delegatif dan mandat. Ya, nanti kita jelaskan. Baik, terima kasih karena pembahasan ini kita sudah selesai ya terkait dengan tadi tugas, wewenang dan tindakan pemerintah. Next berikutnya kita akan membahas terkait dengan diskresi yang tersambung dari materi kita pada minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih atas waktunya ya. Saya ingetin beberapa tugas harus diberesin ya. Oke, thank you ya. Makasih, selamat siang.